Siapapun yang dilihat oleh cowok ini akan berubah jadi batu. Hah, kok bisa guys? Setelah berubah jadi batu, dia memindahkan orang itu ke dalam kelas. Tidak ingin semakin banyak korban, Saiki selalu menutup matanya. Terlihat di dalam kelas semakin banyak orang yang menjadi batu, woi. Lalu Saiki bersembunyi dari keramaian, masuk ke dalam gudang. Ternyata di dalam ada seorang cewek. Saiki tidak berani menatapnya, takut nanti jadi batu. Cewek ini GR dong, dia pikir Saiki grogi deket-deket sama dia guys. Banyak siswa-siswa lain jatuh terkapar, dihabisi oleh Kobayasu. Nah dulunya Kobayasu ialah seorang preman sekolah. Di sekolahan barunya dia berusaha untuk tobat dengan berpakaian culun guys. Namun tetap saja ketahuan sama musuh-musuhnya. Lalu Saiki meminjam kacamata Kobayasu. Saat kacamatanya dibuka, sumpah ini parah banget. Lanjut dipajebrot. Wanita ini membuat lingkaran di tanah kuburan orang guys. Sampai akhirnya nggak nyangka banget. Setelah itu dia menggali, membuat lubang di lingkaran tersebut. Nah terus suaminya datang dong membawa balok berwarna pink. Karena istrinya itu udah aneh banget, suaminya ini pun gak mau bantuin guys. Lalu si wanita menempelkan balok pinknya satu persatu. Kira-kira jadi apa ya? Sampai semua permukaan tanah tertutup dan lanjut mengecat kayu. Dia sangat bersemangat, entah apa yang si wanita buat, tapi hasilnya bikin kalian tercengang. Lanjut di part 2. Suatu malam saat pria ini memancing di tepi danau, dia menemukan makhluk aneh, yaitu seorang bayi yang seperti terbuat dari air gitu guys. Si pria pun membawanya pulang dan memasukkannya ke dalam akuarium. Istrinya juga suka dengan makhluk itu, mereka pun memeliharanya. Tapi suatu ketika tiba-tiba makhluk itu kok hilang. Ternyata dia sedang mandi bersama sang istri. Yang awalnya makhluk tersebut terlihat gemoy, seketika berubah jadi monster mengerikan woi. Menebas leher si wanita hingga putus, bahkan menghabisi suaminya juga. Ternyata itu adalah ibu dari si makhluk air yang ingin membawa anaknya kembali guys. Semoga yang udah like dan subscribe selalu dalam lindungan Allah dan kelak masuk surga ya, amin. Suatu malam ada seseorang yang meninggalkan bayinya di depan gereja. Dan bayi itu ditemukan oleh biarawati cantik ini guys. Namun ternyata bayi tersebut adalah bayi monster. Walaupun begitu si biarawati merawatnya seperti anak sendiri hingga dia tumbuh besar. Karena wajahnya yang buruk rupa, anak monster ini sering diganggu sama anak-anak lain. Saking emosinya, dia pun mengamuk, membuat semua orang takut, bahkan dirinya sendiri guys. Beruntung ada ibu angkatnya yang memeluk dan mampu menaklukkannya. Ketika anak monster ini asik main api, tiba-tiba si biarawati menghilang. Ternyata dia diculik monster merah. Mereka pun dikejar hingga tiba di perbatasan kampung. Bukannya menolong orang-orang di sana, malah ikut menyerang woi. Si anak monster pun menunjukkan kekuatannya dan membawa ibu angkatnya pergi. Nah yang saya sama ibu absen dulu yuk dengan cara komen aku sayang ibuku, terus like dan subscribe ya. Di hari pertama belajar, Yasmin diantar sang ayah di sekolah barunya. Tapi Yasmin yang baru belajar, saat disuruh membaca buku, bukunya malah kebalik. Sontak dia pun langsung diketawain sama teman-temannya woi. Di hari berikutnya, Yasmin terlihat takut masuk sekolah, namun sang ayah memberinya semangat. Ketika ulangan, Yasmin duluan tuh ngerjain tugas. Sayangnya dia dapat nilai F. Yasmin sedih banget guys. Dia juga malu banget sama ibunya. Ketika Yasmin tidur siang, tiba-tiba dia bermimpi mendapatkan nilai yang bagus dan bertemu dengan dokter Muhammad. Namun tak lama dokter itu batuk dan pingsan. Sejak itu dia pun berubah, rajin belajar dan berani sama temannya yang jahil. Berkat kegigihannya, Yasmin mendapatkan nilai yang bagus dan membuat sang ibu bangga guys. BTW kalian kelas berapa nih? Semoga yang udah like dan subscribe jadi juara kelas ya, amin.